Informasi mancanegara di Kompas Pagi, sebuah mobil di Amerika Serikat terbakar beberapa saat setelah pengemudi keluar dari kendaraan. Asap putih nampak keluar dari bagian mesin mobil, tak lama berselang api muncul dan membakar bagian depan mobil. Pengemudi melaporkan melihat lampu peringatan mesin menyala sebelum kebakaran terjadi pada bagian mesin mobil. Kebakaran terjadi tepat pada pukul 10:32 pagi di persimpangan Edgewood Road, di mana menyebabkan kemacetan lalu lintas yang berlangsung hampir 1 jam hingga mobil tersebut diderek. Persiapan untuk konklav pemilihan paus baru dipercepat pada hari Jumat dengan pemasangan cerobong asap di Kapel Sistina yang akan menandai pemilihan pengganti Paus Fransiskus. Petugas pemadam kebakaran Vatikan memasang cerobong asap, momen penting dalam persiapan konklav pada tanggal 7 Mei. Setelah setiap 2 putaran pemungutan suara di Kapel Sistina, surat suara para kardinal dibakar di dalam tungku khusus untuk menunjukkan hasilnya kepada dunia luar. Jika tidak ada paus yang terpilih, surat suara dicampur dengan kartrid yang berisi kalium perklorat, antrasena, dan sulfur untuk menghasilkan asap hitam. Namun jika ada paus yang terpilih, surat suara akan dibakar, dicampur dengan kalium klorat, laktosa, dan resin kloroform untuk menghasilkan asap putih. Pemasangan cerobong asap dilakukan saat para kardinal tiba di Vatikan untuk berdiskusi prakonklav tentang kebutuhan gereja Katolik ke depannya dan tipe paus yang dibutuhkan. Sebuah ledakan dan asap terlihat di sebelah timur kota Gaza saat Israel melanjutkan serangan militer di daerahnya. Asap tebal membumbung tinggi di sebelah timur kota Gaza. Israel mengakhiri gencatan senjata dengan Hamas dan memperbarui perang udara dan daratnya. Lebih dari sebulan yang lalu, Israel telah menutup 2 juta warga Palestina di Gaza dari semua makanan dan impor lainnya sejak awal Maret untuk menekan Hamas agar membebaskan para sandera. Serangan Israel telah menewaskan lebih dari 51.000 warga Palestina, sebagian besar adalah perempuan dan juga anak-anak. Serangan dan blokade Israel membuat obat-obatan untuk mengatasi pendarahan dan menginduksi persalinan telah habis. Perempuan hamil memenuhi kebutuhan nutrisi dari makanan kaleng dan kehamilan pun menjadi perjuangan yang sangat berat di Gaza. 9 April lalu, Yasmin Siam yang tengah hamil 7 bulan merasakan sakit. Dokter di klinik dekat kamp pengungsian menyuruhnya pulang dan beristirahat. Menjelang subuh, ia mengalami bercak, namun terlalu takut keluar rumah karena serangan udara. Selama kehamilannya, Yasmin sulit menemukan makanan yang layak. Berat badannya turun dan ia merasa lemah. Perempuan dengan kehamilan bermasalah seperti Yasmin menjadi hal yang biasa di Gaza, Palestina. Perang yang berlangsung selama 18 bulan menghancurkan banyak fasilitas kesehatan di Gaza, membuat kehamilan dan persalinan menjadi lebih berbahaya, bahkan fatal bagi ibu dan bayi. لأنه لا أنتم تعرفين إنه المرأة الحامل بدها أكل خاص بدها غذاء وأنا مش ملاقية لأنه هنا الوضع كمان سيء كتير وتحت الصفر لا في فواكه لا في لحوم لا في أسماك ولا حتى ألبان ولا حتى أجبان اللي حتى تقوم الحامل تقدر تقوم فيه. Keadaan memburuk sejak 2 Maret 2025 ketika Israel menghentikan semua pasokan makanan, obat-obatan, dan kebutuhan dasar lainnya untuk lebih dari 2 juta penduduk Gaza. Daging, buah-buahan segar, dan sayuran hampir tidak ada. Air bersih sulit ditemukan. Perempuan hamil memenuhi nutrisi mereka dengan makanan kaleng. Ibu hamil ada di antara ratusan ribu orang yang berjalan bermil-mil untuk mencari tempat berlindung baru setelah perintah evakuasi Israel berulang kali. Banyak yang tinggal di tenda atau bangunan sekolah yang penuh sesak bersama limbah dan sampah.
Menurut Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), 20% dari sekitar 55.000 ibu hamil di Gaza kekurangan gizi dan setengahnya menghadapi kehamilan berisiko tinggi. Pada bulan Februari dan Maret 2025, setidaknya 20% bayi lahir prematur atau menderita komplikasi atau kekurangan gizi. Ini data yang bisa tercatat di antara tingginya pengungsian dan bombardir. ما أظن في دولة في العالم الآن تفتقد البيزك في هرم ماسلو اللي هو السكيورتي الأمان واللي هو الفود. سيداتنا الحوامل بيفتقدوا مش الأحلام الكبيرة اللي هي لأنه ما في ست الحين بتحلم غير في حاجة واحدة إنها ولادة آمنة وتطلع هي والبيبي بسلام. الآن السيدات في حالة كارثية متفاقمة تفقد الأسس في الحياة. Israel telah meratakan sebagian besar Gaza dengan operasi udara dan daratnya setelah serangan kelompok Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel Selatan. Di jalur Gaza, kehamilan adalah perjuangan berat. Menurut UNFPA, hanya 9 dari 14 rumah sakit yang menyediakan layanan kesehatan ibu yang masih berfungsi. Itu pun tidak penuh. Banyak fasilitas medis yang harus memprioritaskan pasien kritis, dan perempuan di masa kehamilan awal seringkali tidak mendapat perhatian. Di bawah blokade Israel, obat-obatan untuk perawatan ibu dan bayi baru lahir telah habis, termasuk obat untuk mengendalikan pendarahan dan menginduksi persalinan. Popok langka. Beberapa ibu menggunakan popok kain yang dibolak-balik dan menyebabkan infeksi kulit pada bayi. Kelompok hak asasi manusia menyebutnya sebagai taktik kelaparan yang membahayakan seluruh penduduk Gaza dan berpotensi menjadi kejahatan perang. Puluhan warga Palestina berkumpul di dapur amal di Deir al-Balah dan Nusairat, jalur Gaza Tengah, untuk mendapatkan satu-satunya makanan hari itu. Makanan di seluruh wilayah itu habis karena blokade bantuan yang diberlakukan oleh Israel selama hampir 2 bulan. Stok makanan dan bahan bakar menipis. Dapur amal pun hanya menyajikan pasta dengan saus tomat encer. Bahkan beberapa dapur amal kecil terpaksa tutup karena tidak ada bahan makanan yang bisa diolah. Persediaan makanan PBB juga telah habis dan kelompok bantuan mengatakan ribuan anak-anak Palestina kekurangan gizi.